Pandang pertama, lihat brosur langsung suka. Nona suka, langsunglah daftar aja. Percaya diri dikit kan bisa, cobalah saksikan saja. Kalau memang cocok bisa jadi juara. Stara, stara, setelan rapi jadi juara. Aduh dewan juri, jadikanlah aku juara. Stara, stara, setelan rapi jadi juara. Aduh dewan juri, jadikanlah aku juara. Jalan-jalan ke kota Kediri, pulangnya beli buah berduri. Saksikan pidato ini wahai dewan juri, dari saya Mustika Azhara Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berada di jalan yang mulia. Salawat berbingkaikan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada seorang yang tak berdasi namun berpangkat tinggi, seorang yang tak bergaya tapi mempunyai akhlak mulia. Beliau adalah Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memayungi kita dari panasnya mentari jahiliyah sehingga kita berada dalam naungan Islam. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, para guru pembimbing yang saya muliakan, dan sahabat seperjuangan yang saya banggakan. Hari ini, coba perhatikan jempol Anda. Jempol ini bukan sekedar bagian tubuh, melainkan sebuah remote control. Remote control yang bisa membawa kita kemana saja di dunia maya. Di dunia maya, kita bisa berdakwah, berbagi ilmu, atau bahkan menyebarkan kebaikan. Namun dari sisi lain, jempol ini juga bisa menjadi senjata yang dapat menebar kebencian dan permusuhan. Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ada hati yang terluka. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama, bukan sekedar teknologi, tapi tentang karakter. Bagaimana kita sebagai remaja muslim bisa menggunakan jempol menjadi jembatan damai, menghubungkan bukan memisahkan, menyatukan bukan memecah belah. Mari buktikan dari jempol kita akan lahir kedamaian di dunia maya dan dunia nyata. Pada kesempatan kali ini, dengan bangga, saya akan membawakan pidato singkat yang berjudul Jempol Berdakwah Jembatan Damai. Hari ini, di hadapan kita semua, saya ingin mengajak untuk merenung sejenak. Jika 50 tahun lalu medan dakwah adalah mimbar dan majelis taklim, maka hari ini medan dakwah itu ada di genggaman kita. Ada di layar smartphone, ada di setiap ketukan jari. Dunia maya bukan lagi sekedar pelengkap, tapi sudah menjadi cerminan nyata dari kehidupan. Pertanyaannya, cerminan seperti apa yang kita tampilkan? Cerminan damai atau cerminan api kebencian? Penonton yang dirahmati oleh Allah, lihatlah betapa ironisnya zaman ini. Anak-anak muda yang seharusnya menjadi agen perdamaian justru banyak yang terjebak dalam pusaran fitnah dan permusuhan. Mereka rela begadang untuk beradu argumen di kolom komentar, menyebarkan aib orang, bahkan menghina ulama dan guru-guru mereka hanya karena tidak sepenalaran. Seringkali kita melihat ada yang sangat gigih membela agamanya di dunia maya, tapi dunia nyata salat subuhnya masih kesiangan. Lisan di keyboard bagai singa, tapi langkah ke masjid bagai tidak ada upaya. Ini bukan dakwah, tapi hanya mencari sensasi yang menggugah. Padahal Allah telah mengingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya, tidak ada kebaikan sedikit pun pada kebanyakan bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisik orang yang menyuruh sedekah, berbuat kebaikan, atau
mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka telah kami akan memberinya pahala yang besar. Ayat ini adalah peta jalan kita para remaja muslim yang budiman. Kebaikan sejati bukanlah dari bisik-bisik atau obrolan di media sosial yang memecah belah, melainkan dari ajakan untuk bersedekah, berbuat ma'ruf, dan yang paling penting mendamaikan manusia. Jika jempol kita hanya untuk dipakai untuk menyebar kebencian, lalu apa bedanya kita dengan mereka yang tidak mengenal akhlak Islam? Maka dari itu, mari kita jadikan kedua dunia ini, dunia maya dan dunia nyata, sebagai panggung dakwah kita. Di dunia maya, jadilah filter bukan penyebar. Sebelum share, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini benar? Jadilah pengendali bukan yang dikendali. Sebarkan kebaikan bukan kebencian. Unggah konten yang menginspirasi bukan yang memprovokasi. Jadikan akun dunia maya sebagai etalase akhlak mulia. Hormati perbedaan dan jauhi permusuhan. Kita ini hidup di dunia yang beragam. Berbeda pendapat itu wajar, tapi membenci itu haram. Berbeda pandangan bukan berarti harus memutuskan hubungan kemanusiaan. Di dunia nyata, sak bangun silaturahmi, jangan batasi diri. Berinteraksi dengan teman dan tetangga, jangan sampai kita kenal semua followers, tapi tidak kenal tetangga di sebelah rumah. Tunjukkan akhlak mulia. Dakwah terbesar adalah dengan teladan. Tunjukkan bahwa Islam itu ramah, Islam itu santun. Jadilah pribadi yang rendah hati, suka menolong, dan mudah memaafkan. Tebar senyum, senyum Pak, senyum ya Bu. Senyumlah semua dewan juri, senyum karena senyum adalah sedekah. Senyum yang tulus di dunia nyata akan lebih berharga daripada 1000 like di dunia maya. Penonton yang dirahmati oleh Allah, sudah saatnya kita, para remaja muslim, membuktikan bahwa kita adalah generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Mari kita jadikan jari-jari kita tidak hanya mahir mengetik, tapi juga piawai dalam merangkai jembatan persaudaraan. Jadikanlah media sosial sebagai alat untuk meraih ridho Allah, bukan sekedar mencari popularitas belaka. Semoga Allah menguatkan kita untuk terus menebar damai dimanapun kita berada, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena sejatinya kebaikan yang kita sebarkan, sekecil apapun itu, akan kembali kepada kita sebagai pahala yang tak terhingga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jalan-jalan ke Singapura, pulangnya membawa itik dan kelapa. Cukup sekian dari Mustika, si cerdik dan bijaksana. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.